semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, malam hari ini menunjukkan pukul setengah 10 ya. Kalau jam segini tuh menjelang tidur ya. Karena untuk orderan besok itu diambil jam 7 pagi, sehingga malam hari ini untuk kulitnya saya mengadon kulit dan memulun isi, lalu saya masukkan ke dalam kulkas. Lanjut saya besok pagi kira-kira ya setengah 4 lah ya, saya mulai eksekusi seperti itu, menyiasati mengerjakan orderan pagi. Nah, ini saya membuat air gulanya dulu, sedikit dulu aja airnya ya. Setelah mendidih dan gula larut semua, ya, matikan apinya. Nah, sambil menunggu ini lebih hangat lagi, kita tinggal memulun isi kacang hijaunya ya. Untuk kacang hijau ini barusan saya keluarkan dari freezer dan saya biarkan dalam suhu ruang, dan ini sudah siap dipulun. Nah, untuk harga 1.500, timbangan isi kacang hijau ini seberat 12-13 gram. Nah ya, 13 gram. Demikian juga dengan ketela ini, juga sudah saya keluarkan dari freezer dan saya biarkan dalam suhu ruang. Ini untuk mengadon kulit kulit onde-onde ya. Jadi untuk orderan besok saya membuat 1 kilo tepung ketan. Untuk resep bisa dicek di video saya sebelumnya ya. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi. Ini nanti saya mengadon saja, terus saya masukkan ke dalam kulkas. Besok pagi baru dieksekusi. Untuk ketelanya 500 gram. Karena air gulanya masih belum seberapa hangat ya, jadi ini saya aduk-aduk dulu ya. Saya remas-remas biar tercampur rata antara tepung ketan dan ketela. Maaf, tangan saya sudah cuci tangan pakai sabun ya. Pastikan kalau kita mengadon seperti ini tangannya sudah bersih, sudah dicuci pakai sabun. Nah, setelah membentuk seperti butiran pasir, baru kita tambahkan air gulanya ya. Kita cek dulu apakah air gulanya sudah cukup hangat. Masih belum. Saya tunggu dulu ya beberapa saat. Nanti kalau kepanasan air gulanya takutnya nanti meletus ya, itu alasannya. Dan ini airnya sudah cukup hangat ya, saya masukkan sedikit demi sedikit. Nanti kalau kebanyakan takutnya kelembekan, jadi caranya biar pas adonannya, cara memberikan air gulanya itu sedikit demi sedikit.
Dan ini adonannya sudah pas untuk dibulun ya. Adonan yang pas itu ketika dibulun lebih mudah dan wijen bisa menempel dengan sempurna. Kalau saya main perkiraan ya teman-teman untuk air gulanya, intinya gula 150 gram per bungkus. Air gula yang saya buat tadi tuh pas, tidak lebih dan tidak kurang ya. Seberapa banyak airnya itu tadi tidak saya ukur ya teman-teman, kurang lebih aja. Itu antara 600 sampai 700 ml untuk 1 kilo tepung ketan. Kalau kita sudah terbiasa main perkiraan ya, tapi kurang lebihnya 600 sampai 700 ml. Nah, ini saya pindahkan tempat dulu ya. Nah, ini saya tutup biar tidak kering adonannya. Masukkan dalam lemari es. Ini saja. Nah, tinggal kita membuat isi onde-ondenya. 100. Selesai, kita tutup. Kita masukkan ke dalam kulkas. Oke, sebelum istirahat kita bersihkan dulu ini teman-teman, meja kerjanya. Kemudian kita siapkan boxnya ya. Kebetulan untuk orderan besok itu ada 6 box dan 30 biji. Jadi kalau 6 box itu per 10-nya saya jual 17.000. Jadi 17 kali 6 box. Kemudian ada lagi customer yang order itu 30 piece onde-onde. Jadi boxnya tidak seperti ini, box biasa ya. Nah, ini saya siapkan dulu biar besok tidak memakan waktu ya, karena besok itu kan waktunya sangat mepet sekali. Alhamdulillah selesai teman-teman ya. Asli ngantuk teman-teman. Sekarang sudah menunjukkan pukul jam 11 kurang 10 menit. Waktunya istirahat, kita lanjutkan besok pagi. Selamat istirahat. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi, selamat beraktivitas untuk ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Ya, beginilah ya kesibukan ibu rumah tangga, tidurnya larut dan bangunnya lebih awal. Tapi pagi ini saya agak terlambat bangun teman-teman. Ini saya melanjutkan pekerjaan tadi malam ya. Saya keluarkan dulu semua yang sudah saya siapkan semalam, yaitu ada kulit onde-onde dan isi onde-onde. Jadi seperti ini ya teman-teman cara saya menyiasati orderan pagi. Kalau kulit disimpan dalam lemari es tidak masalah, tapi hanya untuk 1-2 hari ya. Beda lagi kalau dalam waktu jangka beberapa hari ke depan, kulit harus dimasukkan dalam freezer. Orderan kali ini harga 1.500 dalam box, timbangan kulitnya 17-18 gram. Kalau sudah disiapkan semua enak ya, tinggal timbang, pulun dan goreng.
Nah, ini saya timbang dulu kulitnya ya. Jika teman-teman belum ada timbangan, bisa dikira-kira saja ya. Untuk satu bungkus tepung ketan bisa menjadi 65 sampai 66 piece. Untuk resep tanpa tepung beras dan maizena. Nah, nanti sekiranya sudah menerima orderan banyak, kan bisa untuk membeli timbangan ya. Seperti itu. Untuk adonan kulit tidak saya tambah air lagi ya teman-teman, karena sudah pas adonannya. Nah, jangan lupa selalu nyetok bahan-bahan ya teman-teman, untuk persiapan ketika orderan mendadak. Ya, di sini selain sudah ada stok isi onde yang sudah ready, yang sudah matang maksudnya, juga ada stok isi kacang hijau yang masih mentah. Karena rezeki datangnya tiba-tiba. Untuk wijen juga seperti itu, harus ada stok ya, minimal 500 gram sampai 1 kilo. Jangan sampai seperti saya kemarin ya, kelupaan membeli wijen sedangkan di rumah tinggal 1/4 wijen ya, 1/4 kilo maksud saya. Ada orderan pagi jam 8 10 box, jadi kalang kabut teman-teman. Untungnya di pasar ada yang sudah buka jam 6 pagi. Alhamdulillah ya, sudah banyak teman-teman yang menerima orderan. Ada yang sampai ratusan loh. Ada yang 250 piece, 200, 800 piece. Ikut bangga saya. Artinya resep saya mudah dan enak dirasa ya. Pelanggannya pada suka semua. Jika ada teman-teman yang belum berhasil membuat resep onde-onde ala saya, jangan menyerah, tetap semangat. Kegagalan membuat onde-onde itu biasanya terletak pada saat menggoreng. Jika teknik menggorengnya belum benar atau belum tepat, banyak sekali kegagalannya, seperti onde-ondenya tidak bisa kokoh atau letoy, onde-ondenya kempes, onde-ondenya meletus, onde-ondenya bocor, dan lain-lain. Untuk menjawab kendala atau kegagalan itu teman-teman, sudah pernah saya share ya jawabannya di video-video saya sebelumnya ya. Nah, ini saatnya membalur pada wijen. Untuk membalur wijen, kalau resep saya tidak perlu air sebagai celupannya ya, cukup ditekan seperti ini sudah cukup menempel. Orderan kali ini dikirim jam 7 pagi dan pelanggannya minta onde yang masih panas atau hangat. Jadi tidak butuh waktu untuk meniriskan. Jika onde-onde dimakan ketika masih panas atau hangat, itu kulitnya akan melur sekali ya. Tapi jika masih panas dan tidak ditiriskan dan tidak langsung dimakan, selang 2 jam onde akan mengeluarkan minyak alias berminyak. Jadi ini semua sesuai dengan selera ya. Meskipun pelanggannya minta onde yang panas, tetap kita alasi atau kita tiriskan menggunakan kertas merang ya teman-teman. Kertas merang ini yang digunakan sisi yang halus, yang kasar bagian bawah. Ya, kemarin ada teman-teman, salah satu teman-teman yang bertanya ya. Untuk alas meniriskan jangan sekali-kali menggunakan koran ya, karena koran mengandung tinta yang berbahaya untuk kesehatan. Baik, saatnya menggoreng. Untuk penggorengan pertama, api besar dan minyak setengah panas. Masukkan onde-ondenya. Ciri-ciri minyak setengah panas itu, minyak mengeluarkan buih-buih kecil. Sukses tidaknya onde-onde terletak pada saat menggoreng ya bun. Untuk penjelasan tentang menggoreng onde-onde yang baik dan benar, sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Untuk penggorengan pertama, ada kalanya api besar mulai dari awal sampai akhir. Tapi ada kalanya juga api besar di awal, akhir api dikecilkan. Hal ini tergantung pada panas minyak dan besaran api yang berbeda. Teknik menggoreng onde-onde itu intinya antara api dan panas minyak berbanding terbalik. Artinya, jika api besar, minyak setengah panas. Sebaliknya, jika minyak sudah panas, api dikecilkan.
Menggoreng dengan panas minyak yang stabil menghasilkan onde-onde yang bulat dan mulus. Jika onde yang dihasilkan mancung seperti mau meletus, itu ciri minyak yang terlalu panas. Jika seperti itu, kecilkan api. Atau kadang onde-onde bantat tidak mengembang. Hal ini karena api yang terlalu panas. Sebaliknya, jika onde yang dihasilkan letoy atau tidak kokoh, ini karena minyak kurang panas. Alhamdulillah, untuk penggorengan pertama menghasilkan onde-onde yang bulat dan mulus. Jangan biarkan onde-onde tumpang tindih terlalu lama ya teman-teman, karena dengan adanya ubi menyebabkan onde-onde ini rawan penyok. Untuk penggorengan kedua, api bisa dikecilkan atau dimatikan. Setelah itu, masukkan onde-onde. Usahakan semua onde-onde terendam oleh minyak. Aduk-aduk. Setelah 2 menit, besarkan api. Dan aduk-aduk kembali. Ini sudah kelihatan kokoh ya, dan warnanya sudah golden brown. Saatnya untuk diangkat. Usahakan saat masih panas seperti ini, jangan biarkan onde-onde saling tumpang tindih terlalu lama, karena rawan penyok. Mudah penyok ini disebabkan adanya ubi sebagai bahan pengempuk alami onde-onde ya. Kemudian, pindahkan onde-onde pada kertas merang yang sudah disiapkan tadi. Begitu seterusnya sampai onde-onde habis tergoreng. Nah, ini masih ada sisa segini ya teman-teman. Saya simpan dalam freezer. Suatu saat kalau ada orderan saya keluarkan dalam suhu ruang, saya pulun kembali. Saatnya packaging ya. Ini sudah menunjukkan pukul 7 kurang 25 menit. Masih ada waktu 25 menit. Nah, ini kebetulan customernya mintanya hangat-hangat ya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk meniriskan. Kalau masih hangat dikemas itu harus ada lubangnya ini teman-teman. Nah, uap panasnya biar keluar lewat jendela ini ya. Ini masih satu penggorengan lagi. Masih satu penggorengan lagi ya. Ini yang untuk jam 9 nanti. Ini ukuran onde yang harga 1.500-an menggunakan cup ukuran 7 cm. Sedangkan untuk boxnya ukuran 10 x 22 x 5 cm. Jadi pas untuk 10 onde-onde.
selesai di pas jam 7 ya teman-teman. Pas jam 7 kurang 5 menit. Nah ini nanti waktu untuk memanggil Grab-nya ya. Jangan lupa untuk diberikan stiker ya. Nah ini jendelanya belum dibuka, jadi dia akan berkeringat. Harus dibuka ini. Udah. Selesai, Alhamdulillah selesai di jam 7 pagi. Demikian teman-teman sharing kegiatan menerima orderan pagi, cara menyiasati, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.